Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membedah buku dengan judul Pengembangan Keterampilan Membaca Cepat, karya Subianto. Yang pertama, bab 1, pentingnya membaca cepat. Yang satu, menghemat waktu. Membaca cepat membantu Anda memilah atau informasi penting secara efisien. Yang kedua, menciptakan efisiensi, membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan membantu memahami informasi dengan efisien. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk hal penting lain, mengurangi waktu tugas-tugas rutin, membuka kesempatan mengerjakan tugas-tugas penting secara lebih produktif. Yang keempat, memberi nilai hiburan. Membaca cepat memungkinkan menikmati hiburan seperti novel dan artikel ringan tanpa mengorbankan waktu secara berlebihan. Yang kelima, memperluas cakrawala mental. Semakin banyak yang dibaca, semakin luas wawasan dan pengetahuan Anda. Yang keenam, membantu berbicara efektif. Mempercepat proses pengumpulan informasi untuk kebutuhan berbicara di depan umum. Yang ketujuh, membantu menghadapi ujian atau tes, memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai materi ujian secara efisien. Yang kedelapan, menghasilkan pemahaman. Membaca cepat juga mendorong peningkatan kemampuan memahami isi bacaan lebih baik dalam waktu singkat. Yang kesembilan, menjamin Anda selalu mutakhir, membantu mengikuti perkembangan terbaru di berbagai bidang, menjaga referensi diri dengan informasi terkini. Yang kesepuluh, sebagai pemicu mental, menstimulasi mental dan menjaga kesehatan intelektual serta menjadi kebiasaan yang membangun cara hidup efisien. Yang selanjutnya, poin B, menguasai materi bacaan. Bagian ini menjelaskan bahwa membaca cepat tidak selalu berarti memahami isi bacaan dengan baik. Kadang seorang bisa membaca cepat namun gagal mengerti isinya. Karena itu, pemahaman dari informasi digital yang serta cepat menjadi keterampilan penting untuk menghadapi arus informasi. Contohnya dari pengalaman guru yang mengikuti pelatihan membaca cepat juga disampaikan. Guru tersebut menyadari bahwa membaca secara perlahan dengan pemahaman yang baik jauh lebih efektif dibanding membaca dapat tanpa mengerti. Intinya, membaca yang efektif adalah yang dapat menyerap isi bacaan secara optimal dan cepat. Selanjutnya, dia membaca dan usia. Semua usia bisa belajar membaca cepat. Kemampuan membaca tidak terbatas oleh usia. Siapa saja boleh bisa belajar membaca cepat, meski usia muda cenderung lebih mudah beradaptasi. Namun prinsip belajar sepanjang hayat menunjukkan bahwa siapapun bisa berkembang jika memiliki kemauan. Selanjutnya, yang membaca adalah suatu sikap membutuhkan latihan, kemauan dan kebiasaan. Latihan dan evaluasi membaca teks tentang obat batuk dan menjawab soal pilihan ganda. Selanjutnya, refleksi akhir tentang pentingnya membaca cepat dan efisiensi waktu. Buatkan poin-poin pentingnya saja. Membaca bukan hanya keterampilan teknis tetapi juga sikap. Jika terus dilakukan, membaca akan menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya saya mengembangkan kebiasaan membaca yang positif. Yang pertama adalah mengurangi vokalisasi. Jadi menghindari kebiasaan mengucapkan kata dalam hati saat membaca. Yang kedua adalah mengurangi kebiasaan menunda dan interupsi. Jadi menghindari gangguan dan kebiasaan menunda-nunda saat membaca. Yang ketiga adalah mengurangi stres. Jadi membaca dengan tenang dan teratur bisa membantu mengurangi tekanan pikiran. Yang keempat adalah meningkatkan konsentrasi. Jadi fokus saat membaca membantu memahami isi bacaan cepat dan tepat. Yang kelima adalah meningkatkan daya ingat dan daya ambil ulang. Jadi membaca dengan perhatian membantu otak menyimpan dan mengingat informasi yang lebih baik. Yang keenam,
Penggunaan pola pemanggil ulang. Selanjutnya adalah 3 menjadi pembaca cepat dengan pendekatan langkah demi langkah. Dalam bab ini dijelaskan bahwa untuk bisa membaca cepat kita perlu berlatih secara terarah. Latihan ini sebaiknya dilakukan selama 1 jam penuh dan dibagi menjadi 7 langkah utama agar hasilnya maksimal. Yang pertama adalah latihan awal membaca cepat. Ini adalah tahap awal untuk mengetahui seberapa cepat kita membaca sekarang. Sebelum memulai peningkatan, biasanya kita membaca teks dan menghitung kecepatannya. Yang kedua adalah memotivasi. Supaya bisa konsisten, kita perlu punya semangat dan alasan kuat kenapa kita membaca cepat. Misalnya, supaya belajar jadi lebih efisien atau agar mudah memahami bahan ujian. Yang ketiga, mengatasi regresi. Menghentikan kebiasaan membaca berulang. Yang keempat adalah melatih pandangan periferi. Melatih mata agar bisa menangkap banyak kata sekaligus. Yang kelima adalah menggunakan penunjuk. Membantu fokus dan kecepatan dengan alat bantu seperti jari. Selanjutnya ada pengkondisian kebiasaan membaca cepat. Membiasakan diri membaca cepat secara konsisten. Yang ketujuh adalah konsolidasi hasil, menguatkan dan mengevaluasi latihan. Selanjutnya ada teknik learning. Yang pertama menggunakan penunjuk untuk efisien mata, dua latihan pandangan periferi atau horizontal dan vertikal, ketiga kurangi regresi dan fiksasi, yang terakhir tetapkan sasaran membaca menggunakan beberapa pendek. Selanjutnya ada latihan dan aktivasi. Yang pertama latihan berupa saran, kecepatan, dilatih pemahaman. Yang kedua latihan istirahat mata, visualisasi dan fokus jauh maju. Selanjutnya ada pergerakan mata melompat dan regresi. Saat membaca, mata melompat-lompat atau tidak berjalan lurus. Regresi sering terjadi saat membaca kembali ke kata sebelumnya. Ini memperlambat proses. Maka fiksasi dan regresi harus dilatih agar kurangnya dan membaca jadi lancar. Selanjutnya, setelah pandangan periferi, latihan horizontal dan vertikal. Latihan ini membantu pembaca menangkap lebih banyak informasi dalam satu pandangan. Latih mata untuk bisa melihat secara horizontal dan vertikal. Ukur dan meningkatnya sejauh mana kata-kata di sekeliling bisa terbaca cukup periferi. Gunakan konsep balon periferi untuk memahami sebaran pandangan. Hindari gerakan mata yang terlalu sering berulang. Selanjutnya, budaya dan faktor pendukung. Budaya membaca dan menulis masih rendah di Indonesia. Lomba membaca itu menyenangkan, masih kurang diminati. Studi kasusnya panen tentang Tegal, produktivitas naik, TKI ilegal di Malaysia 1994, sejumlah besar ditemukan 1993. Tokoh inspiratifnya Albert Einstein, teori relativitas. Kemudian ada yang keempat, yaitu pengertian. Tidak membaca keseluruhan teks, hanya mencari info spesifik. Dalam artian kita tidak perlu membaca semua tulisan, kita hanya perlu mencari beberapa kata indikator seperti kayak nomor, kata, jadwal, dan lain-lain. Itu juga dapat membantu mata kita agar cepat. Kemudian setelah mendapatkan info tersebut, kita bisa langsung berhenti untuk membaca. Ada beberapa kunci utamanya. Yang pertama itu kecepatan dan konsentrasi diri. Jadi kayak ketika kita mau atau sedang membaca buku, kita harus fokus, harus cermat agar kita bisa tahu kita kemana yang sedang kita cari. Kemudian posisi tubuh tegak, mata aktif, kepala diam. Dan itu menurut para ahli Nurhani 2003 tentang menyapu teks untuk
untuk cepat. Kemudian menurut Sudarso tahun 1989 yaitu fokus dari info spesifik, cepat dan akurat 100%. Kemudian di bagian penerapan membaca memindai. Kegunaannya yaitu untuk mencari nomenklatur kata dalam kamus, indeks, statistik, jadwal TP, dan kemudian contoh penerapannya. Yang pertama itu mencari topik atau istilah dengan menggunakan indeks pola kata atau jejak kata kuncinya. Kemudian yang kedua itu tentang kamus, yaitu gunakan konteks dulu, pahami struktur kamus, kemudian cocokkan, diartikan dan kemudian dibaca. Yang ketiga penerapan dalam nomenklatur, yaitu gunakan halaman petunjuk, urutan abjad, baca panduan awal buku. Kemudian penerapan pada jadwal TV, gunakan surat kabar harian, pilih tag, pilih poin atau yang sesuai minat dan waktu. Kemudian langsung ke kesimpulan. Membaca cepat membantu menghemat waktu, meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan. Dengan kebiasaan positif dan latihan terstruktur, siapapun bisa menguasainya. Teknik memindai atau scanning berguna untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat dan tepat. Semua ini penting untuk belajar lebih efisien dan menghadapi tantangan masa kini. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.